Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya memberikan efek bias cahaya pada Photoshop, teman-teman. Ini waktu itu gue modelingnya nggak bikin sendiri, gue download dari SketchUp, teman-teman, dari 3D Warehouse. Kemudian ini gue render mentahnya itu menggunakan D5 render kalau nggak salah, teman-teman. Dan ini adalah gambar sebelum di retouch bias cahayanya. Jadi sebenarnya dari D5 rendernya pun juga udah bagus, teman-teman. Cuman di sini kita akan bahas untuk pencahayaannya supaya lebih mentereng lagi, teman-teman. Oke, di sini kita langsung lompat ke Photoshop ya, teman-teman. Ini pertama gambar yang before-nya. Di sini kita duplicate layer dulu, teman-teman, supaya ntar kelihatan before and after-nya. Ini kita namain misalkan layer awal. Layer awal copy. Nah, teman-teman, di sini gua akan contohin yang dalamnya dulu, teman-teman. Di sini pertama kita harus ngeseleksi si bagian jendelanya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan ruangan bagian dalam yang kita mau terangin, kita harus seleksi. Nah, seleksinya gimana caranya? Teman-teman di sini bisa pakai Magic Wand, bisa pakai Polygonal Tool, bisa pakai Magnetic dan sebagainya. Di sini gue contohin misalkan pakai yang Quick Selection Tool. Di sini gue bikin seperti ini. Oke, dia langsung edgingnya langsung ini, teman-teman, langsung auto select kotak. Cuman memang dia sedikit gak kebaca, ini daun-daunannya nggak masalah. Kemudian di sini kita tambahin, teman-teman, untuk selection bagian dalamnya seperti ini. Oke, terus di bagian bawahnya ini, terus bagian pintunya juga. Nah, di sini hati-hati untuk pohonnya jangan sampai kena. Jadi di sini kita harus deselection. Deselectnya itu menggunakan tahan Alt, teman-teman, untuk minus. Nah, di sini sebenarnya ada tricky kalau misalkan di bagian foregroundnya itu ada tanaman seperti ini ya. Jadi selectionnya jadi susah. Nah, kalau misalkan seleksinya susah begini, teman-teman bisa ganti menggunakan yang namanya Magic Wand. Dan di sini pastikan yang continuousnya teman-teman checklist supaya dia nge-select tuh hanya edging terluarnya. Di sini misalkan kita tambahin. Teman-teman tahan shift ya supaya muncul tanda plus seperti ini. Ini kelihatan kan tanda plusnya. Nah, kita klik, dia akan auto nge-select seperti itu. Nah, ini juga sebelah sini juga dan ini juga. Oke, sekarang yang atas juga boleh kalau misalkan teman-teman mau. Seperti ini. Nah, di sini kita copy dulu, teman-teman, layernya. Kita Ctrl J atau duplicate layer. Jadi di sini kita udah memiliki layer yang menseleksi jendela-jendelanya. Nah, di sini caranya gimana untuk nerangin? Di sini caranya adalah di layer ini, misalkan di sini teman-teman namain jendela. Di layer jendela ini teman-teman pilih brush yang ini. Kemudian teman-teman pilih yang soft nih, teman-teman, pilih yang soft round. Kemudian teman-teman pilih modenya tuh yang color dodge. Ini mode color dodge ya. Kalau udah, teman-teman di sini pilih warnanya deh. Misalkan teman-teman mau warna kuning. Misalkan kita warnain kuning, orange seperti inilah, warm white. Kemudian di layer jendela ini teman-teman tahan kontrol dan klik boxnya. Sekali lagi klik boxnya, jangan klik huruf jendelanya. Kalau udah di sini teman-teman langsung warna ini. Nah, di sini gua kasih lihat dulu. Kalau misalkan opacity-nya 100, dia akan jadi mess up banget. Nah, bisa kita lihat dia akan langsung jadi terang gak jelas seperti ini. Nah, maka dari itu, di sini kita harus mainin si opacity ini. Misalkan anggaplah kita taruh 15%. Dan di sini brushnya teman-teman bisa gedein supaya teman-teman tuh kesannya menyapu aja, teman-teman. Teman-teman sapu seperti ini. Nah, seperti itu sehingga dalamnya kesannya lebih terang. Bagian sini juga. Oke, dan yang di sini juga, yang sini juga. Nah, jadi teman-teman, ini before-nya dan ini after-nya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah mulai terlihat, teman-teman, bagian dalam ruangan itu seolah-olah menjadi lebih dinamis, teman-teman, warna oranye-nya. Sebelumnya warna oranye-nya bisa kita lihat ini dan ini kan sama nih warna warm white-nya, warna lampunya. Nah, cuman kalau misalnya setelah kita kasih ini, dia akan jadi gradasi, teman-teman. Di sini lebih terang dan turun dia akan menjadi lebih gelap. Jadi seolah-olah di sini ada lampu nih, di atasnya ada lampu, sini juga ada lampu.
Nah sekarang misalkan kita juga mau ngasih untuk si dinding-dinding yang bagian luarnya teman-teman. Jadi di sini sama seperti tadi teman-teman. Pertama kita harus menseleksi bagian dinding yang kita mau kasih bias-bias cahaya. Misalkan seperti ini, kita select. Nah, kalau misalkan kita udah select dindingnya seperti ini, teman-teman. Di sini gue pengen ngasih tahu bahwa kita juga bisa langsung ngasih si efek ini ke layer ini. Jadi kita nggak perlu copy juga nggak masalah. Cuman kekurangannya adalah teman-teman, kalau misalkan tiba-tiba di satu sisi terlalu terang, misalkan ini terlalu terang, terus teman-teman belum sadar nih kalau itu terlalu terang, kemudian bawahnya juga diwarnain, ini juga diwarnain, ini juga diwarnain. Terus giliran teman-teman mau hapus yang bagian kiri, malah jadinya tuh nggak bisa teman-teman. Ketika teman-teman erase, malah jadinya bolong seperti ini. Maka dari itu kalau misalnya teman-teman mau langsung ngedit-ngedit di layer basicnya teman-teman, di sini teman-teman harus hati-hati banget ya. Oke, di sini kita langsung coba aja, cuman kita pelan-pelan aja warnainnya teman-teman. Si bias untuk dindingnya ini. Oke, cukup. Bagian sini juga, kebanyakan 9% aja teman-teman. Karena dia dari dalam tuh ada sumber cahaya, jadi di bagian dinding-dindingnya kita harus kasih terang teman-teman, yang dekat jendelanya. Juga, sip. Terus kalau misalkan di sini di atapnya teman-teman mau kasih juga boleh. Jangan lupa teman-teman selection dulu seperti biasa. Kemudian teman-teman pilih brush, color dodge, opacity, baru diwarnain. Misalkan seperti ini. Oke. Lanjut teman-teman, sekarang kita pengen ngasih untuk si lampu, efek lampu dari mobilnya ini teman-teman. Nah di sini untuk tips bikin bias lampu di mobil adalah teman-teman pertama new layer. Jadi pertama di sini layernya ini kosong teman-teman. Kemudian teman-teman pilih polygonal tool, polygonal lasso tool, dan teman-teman di sini selection yang kira-kiranya aja nih, kira-kira biasnya kemana. Misalkan ke sini. Terus dari teman-teman kalau misalkan udah bikin selection seperti ini, teman-teman pilih brush, kemudian teman-teman warnain kuning seperti biasa, dan teman-teman warna ini. Ini masih color dodge, jangan lupa dinormalin, opacity-nya 100 boleh. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita lihat kan dia masih jelek nih, masih terlalu tajam. Bentar, kita bikin yang bagian sini dulu ya sekalian ya. Kita bikin ini selection, dan ini ke bawah. Dan ini kita warnain juga. Oke, nah ini kan masih terlalu tajam teman-teman. Nah di sini tipsnya adalah kita kasih yang namanya blur. Teman-teman ke filter, blur, dan juga Gaussian blur. Di sini radiusnya teman-teman bisa mainin. Nah misalkan seperti ini. Udah deh jadi teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau kasih filter lain, di sini teman-teman bisa Ctrl J dulu. Kemudian di sini layer keduanya teman-teman pilih yang color dodge yang dalam kurung add. Atau banyak deh teman-teman di sini pilihannya, tergantung dengan referensi teman-teman aja sukanya yang seperti apa. Oke teman-teman, itu aja kayaknya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.